Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar praktikum penggunaan mesin listrik dalam industri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Syahputra, NIM D400191155, kelas E, praktikan dari penggunaan mesin dalam industri yang diasisteni oleh Dwi Kusmaningrum. Di sini saya mengangkat tema tentang kendali motor DC motor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip kerja, konstruksi, serta nanti di akhirnya saya akan menggunakan simulasi dengan MATLAB. Yang pertama adalah pengertian motor DC. Motor DC atau direct current atau motor dengan arus bolak-balik, yaitu perangkat elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cara kerja motor DC dalam mengubah energi ialah dengan mengambil daya listrik melalui arus arah yang kemudian diubah menjadi rotasi mekanis. Motor DC juga dikenal sebagai motor listrik atau motor arus arah. Motor ini juga diartikan sebagai perangkat yang dapat mengubah energi listrik ke dalam energi kinetik. Untuk prinsip kerja dari motor DC sendiri, pada dasarnya prinsip kerja motor DC yaitu membalik fasa negatif dari gelombang sinus menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang membalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan tegangan GGL. Motor DC secara umum mempunyai dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Untuk dapat bergerak, prinsip kerja motor DC memakai fenomena elektromagnetik. Lalu prinsip kerjanya, ketika aliran listrik sampai pada bagian kumparan, maka pada permukaan sebelah utara akan secara otomatis bergerak ke arah magnet sisi selatan. Kemudian kumparan magnet dari sisi selatan bergerak ke arah sisi utara magnet. Dalam hal ini terjadi pertemuan antara kedua sisi magnet. Hal itu menyebabkan adanya reaksi saling menarik sehingga berdampak pada berhentinya pergerakan pada kumparan. Supaya dapat kembali bergerak, maka kutub magnet dan kumparan harus saling berhadapan sehingga arah aliran listrik pada kumparan menjadi terbalik. Pada keadaan tersebut, maka kutub utara pada kumparan akan beralih menjadi selatan, begitupun sebaliknya. Apabila hal ini terjadi, maka kutub selatan menjadi berhadapan dengan sama kutub selatan. Untuk konstruksi motor DC. Konstruksi motor DC di sini bisa dilihat dari gambarnya sendiri. Itu ada rotor atau biasa disebut dengan armatur. Merupakan komponen yang berputar berada di antara kutub bagian field winding. Terus ada stator. Stator sendiri itu adalah bagian yang tidak bergerak atau bisa kita sebut dengan medan kumparan. Partikel penyusunnya terdiri atas beberapa komponen, diantaranya yaitu inti, gilitan, dan juga rangka stator. Pada bagian rangkanya dibuat menggunakan besi tuang serta menjadi rumah bagi seluruh elemen generator. Komponen yang satu ini merupakan bagian motor DC yang berupa lilin kawat yang akan menghasilkan medan magnet. Bagian ini juga merupakan bagian statis atau yang tidak bergerak. Lalu ada badan mesin. Komponen dari badan mesin sendiri memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirnya fluks magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Selain itu, badan mesin juga memiliki fungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu yang mengelilingi bagian daripada mesin. Umumnya, badan ini terbuat dari material plat baja atau besi tuang. Lalu yang terakhir ada bilitan armatur. Komponen ini sering juga dikenal sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Lalu di sini ada untuk rangkaian dari simulasi motor DC menggunakan software MATLAB seperti ini. Lalu untuk grafik percepatannya, ini percepatan berbanding dengan arus, itu XY plot. Dan pada simulasi ini juga didapati grafik seperti berikut, yaitu untuk sebelah kiri atas itu adalah arus atau IA. Lalu di sebelah kanan atas itu adalah torsi atau TE.
Lalu di bawah kiri itu adalah grafik dari tegangan sendiri, dan yang sebelah kanan bawah itu ada percepatan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan simulasikan pada MATLAB. Oke, untuk di simulasinya sendiri, di sini saya menggunakan rangkaian starting DC motor. Di sini kita lihat inputannya yaitu 240 volt. Resistansinya di sini tertera 10 kilo ohm. Di sini menggunakan state generator dan juga ideal switch. Untuk motor starternya sendiri, ini ada 3 step motor starter yang memiliki input dan output. Di sini ada 3 buah motor starter. Di sini juga ada breakernya. Itu masing-masing itu 3,66 ohm, 164 ohm, dan yang terakhir ada 0,74 ohm. Lalu untuk spesifikasi dari motor DC-nya itu di sini 5 horsepower, 240 volt, 16,2 ampere, serta untuk putarannya 1220 rpm. Nah, untuk field tipenya menggunakan Won. Mechanical inputnya torsi LTL. Untuk parameter dan juga advance, saya setelnya secara default. Untuk parameter sendiri di sini ada 5 scope. 5 scope nanti bisa menampilkan 5 buah grafik. Nanti ada grafik dari tegangan, grafik arus, grafik torsi, grafik kecepatan, dan yang terakhir itu ada tegangan versus arus, seperti itu. Untuk PL sendiri atau gainnya di sini pakai 0,2287. Ada demo-nya juga. Mungkin langsung kita run saja ya. Nah, setelah di run, di sini grafik yang pertama muncul yaitu kecepatan versus dari arus, atau ini bisa dilihat grafiknya dari 0 habis sampai ke sekitar 35, habis itu naik. Terus grafik ini seperti zigzag seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada di tegangan. Tegangannya sendiri di sini bisa dilihat dari 0 itu dia naik dulu, bisa dia kembali. Itu naiknya secara bertahap, lalu naik turun, bertahap naik turun, habis itu baru dia stabil seperti itu. Untuk tegangannya selanjutnya untuk arus sendiri, dari arusnya itu dia dari 0 naik ke atas dulu, set, habis itu turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nilainya sekitar di angka 16-an seperti itu. Lalu untuk di kecepatan dari motor DC ini, dia naiknya secara bertahap, enggak terlalu curam dan juga tidak terlalu datar. Setelah naik baru dia bisa idle atau stabil seperti itu. Dan yang terakhir ada di torsi. Untuk torsinya sendiri, torsi ini hampir sama seperti di arus, namun dia lebih kecil. Kalau atau lebih besar maksud saya ya. Untuk di arusnya sendiri dia mungkin sampai 35,5 atau 0,6. Namun saat di torsi sendiri di sini bisa nyampe angka ke sekitar 64 seperti itu. Dan grafiknya setelah naik dia turun, naik lagi, turun lagi. Setelah itu baru bisa posisi stabil seperti itu.
Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.